Iya, saya ingin share ya, nanti Pak Munir bisa tanggapi ya. Jadi selama 1400 tahun, umat Muslim itu menggunakan dalil ini di Al-Taubah ya, tentang keberatan mereka terkait yang mereka sangka dipikirnya Allah itu beranak dan diperanakan. Gara-gara ada istilah tentang anak. Padahal ya ada anak tangga, anak bangsa. Memangnya bangsa punya istri dan beranak? Anak panah, anak Anak sungai. panah. Nah ini At-Taubah Wih, 30. ngomong Pak Bagus langsung segar hatiku. Orang-orang Tapi Yahudi mantap. berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Hmm. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Kita dianggap kufur dan kita berpaling loh. Dan saya nggak yakin kalau Quran ini menuding kekristenan yang ini ya, kekristenan yang saat itu nggak seperti ini. Kita juga nggak mengatakan Allah itu beranak pinak, tidak. Yahudi juga tidak. Lalu mereka ini sedang, saya yakin sih sebenarnya mereka sedang tidak membicarakan Yahudi yang ajarannya itu yang benar-benar Yahudi ya, dan orang ini bukan orang Kristen juga. Saya masih positif thinking terhadap Quran. Yang saya heran, kenapa umat Muslim, terutama yang sering ditunjukkan akhir-akhir ini menuding-nuding ini untuk kita ayat ini kan kita ketawa. Coba analisa katanya Bro Edo. Coba sebentar. Yang pertama itu. Nah ini dia. Ini kan itulah ucapan mereka. Mereka itu kan berarti Yahudi dan Nasrani dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Siapa sebelum Yahudi dan Nasrani yang diikuti? Iya kan? Berarti ini ya itulah itu. Itulah ucapan mereka. Mereka itu tentu menuju kepada Yahudi dan Nasrani. Dengan mulut-mulut mereka, Yahudi dan Nasrani. Mereka, Yahudi dan Nasrani, meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Menurut saya ini udah repot ini. Ya memang, jadi sepertinya, jadi gini, justru ketika Quran mengatakan seperti ini, seluruh orang Yahudi dengan Kristen yang duduk sambil ngopi tadi saya sebutkan, itu semua berkata, amin. Karena yang bukan untuk kita. Saya dengan misalnya Valen itu Yahudi, saya dengan Valen sambil ngopi bareng tos gitu ya, ketika ayat ini dibacakan oleh Munir, saya akan berkata, Munir, amin. Karena ini bukan untuk kita gitu. Tapi kenapa umat Muslim selama 1400 tahun, terutama para polemikus YCC yang agak blow on itu, selalu mengatakan ini untuk kita? Kan gitu masalahnya. Ini yang salah Qur'annya atau umat Muslimnya yang salah, polemikus terutama. Saya jelas tidak mengatakan Quran salah. Quran ini benar, tapi ini untuk para bid'ah saat itu. Yang kayak Triun Slayer, Juma yang maksudkan itu sebenarnya mereka kan kurang baca, mainnya kurang jauh. Karena bacanya kan Google gitu, artikel lolologi kata si Julius Asa, kata si Goldian. Mereka kurang membaca literatur yang lebih tua dari Quran. Tidak ada yang mengatakan Ezra itu sebagai putra Allah, artinya Allah beranak. Atau Ezra sebagai dewa. Tidak. Yahudi itu tidak pernah berani mengatributkan Allah dengan sesuatu. Monoteisme mutlak. Bahkan syahadatnya Israel itu tidak menyandingkan nama Musa di belakang. Tidak ada tuh. Tema Israel ya, tema Israel. Allah itu esa dan Musa adalah rasulnya. Nggak ada. Mana Haram hukumnya itu. Iya. Termasuk bagi kekristenan. Makanya syahadat Kristen dengan Yahudi itu sama. Yang pertama adalah Allah itu esa. Tidak ada kata-kata dan di belakangnya. Dan rasulnya, bahkan syahadatnya Kristen menjelaskan tentang siapa Yesus itu dalam keilahiannya. Itu di pengakuan iman, butir kedua dan ketiga. Baru kemanusiaannya. Artinya orang Kristen tidak bertindak syirik, masih mengamini
monoteisme dan transendensi di dalam syahadatnya Israel. Muslim berani nggak bersyahadat tanpa menyebutkan Muhammad? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang kalau di sini nggak ada Muslim. Tapi kalau ada Muslim ya tanyakan kepada Muslim yang bergoyang, Pak Munir. Kan gitu. Itulah Irban. Ini ada kesalahan nih. Ezra itu memang sangat dikagumi oleh bangsa Israel karena jasa Ezra yang luar biasa. Dia menulis ulang kitab Taurah ya, kalau tidak salah ya Pak Daniel ya, sebagai pakar Yahudi ini. Kan begitu. Tapi tidak pernah orang Yahudi itu mendewakan Ezra sebagai Allah sepertinya seperti filsafat Helenistik saat itu. Allah sebagai sumber segala sesuatu ya, dewa utama punya anak, di bawahnya itu dewa anak dewa gitu. Nggak seperti itu. Ini jelas kegagalan umat para polemikus muslim ya di abad TikTok ini, kegagalan memaknai ketika kita menyebutkan anak Allah itu dipikirnya anak Allah beranak dan diperanakan punya istri. Seperti yang ada di An-Nisa 112. Pak Munir, tanggapi dulu Pak Munir. Pak Munir, aku ada Pak Munir. Semangat. Suaranya udah resen dia. Langsung kebangun saya. Ada tidur aja Pak. Ini bahas korban ya. Ya, tapi sebelum Pak Munir, saya mau ngomong sedikit aja ke Pak Munir mengenai Quran menyatakan anak Allah dan sebagainya itu kan. Saya mau tanya Pak Munir, kapan terakhir kali Tuhan menyebut anakku di dalam perjanjian lama pertama kali? Itu dia diskonek audio, denger dia. Nggak bakal dengar dia. Iya, diskonek audio. Karena Tuhan menyebut Israel itu sebagai anaknya yang sulung. Jadi bukan berbicara Ishak, tetapi dari Israel. Karena dari keturunan Israel itulah ke-12 suku ini ada. Nah, dari situlah mereka menyebut Tuhan itu Bapa kami. Tetapi bagi Yesus itu bukan bukan seperti anak Allah yang disebutkan kepada keturunan Israel ini. Tetapi kepada Yesus itu dia disebut sebagai anak tunggal Bapa, beda dengan anak-anak Allah. Nah, Israel di sini berbicara selain menuju kepada Yakub, tetapi ini juga berbicara bangsa. Nah, ini suatu kejamakan di sini. Tetapi anak tunggal ini bukan anak yang jamak. Anak tunggal ini artinya anak satu-satunya. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Yohanes. Jadi ada anak Allah dalam hal ini Israel sebagai bangsa pilihan yang jamak tentunya. Tetapi di sisi lain ada anak tunggal Allah yang satu-satunya. Nah, itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Itu tidak bisa disematkan kepada Ezra. Nah, makanya orang Israel itu dalam penyebutannya itu sangat hati-hati. Mereka menyebut Allah itu Bapa kami. Mereka enggak menyebut Tuhan itu dengan Bapakku gitu. Hanya Yesus saja yang ngomong itu. Sebab dia itu adalah anak tunggal. Maka kata yang dipakai pun sejajar. Nah, Bapakku dan sebagainya. Dia tidak pernah mengatakan Bapa kami seperti orang Israel pada umumnya. Nah, kalau Islam punya penjelasan seperti ini atau paham hal-hal seperti ini, pasti dia tidak akan menyimpang, saya rasa. Tetapi ya sekali lagi memang itu sudah ada tertulis di dalam Quran seperti itu, ya mau bagaimana, itu harus diimani oleh teman-teman Islam. Nah, harusnya teman-teman Islam teman-teman Muslim ketika mau menyerang teman-teman Kristen harus pahami dulu sudut pandang pemikiran orang Kristen itu seperti apa. Jangan memikirkan bahwa apa yang dipikirkan oleh teman-teman Kristen itu sama seperti tuduhan di dalam Quran. Kami itu tidak mengimani seperti apa yang dituduhkan dalam Quran gitu loh. Nah, ini tuduhannya salah alamat.
Ini yang dibilang Bro Edo tadi. Jadi susah-susah kita berdebat di sini, tapi Anda nggak nyambung. Lalu dipakai dalil itu untuk menyerang kekristenan terus. Nah, kita capek-capek menjelaskan, tetapi diulang lagi. Jadi itu 1400 tahun judulnya gagal berjamaah. Gagal paham jamaah. Saya menambahkan ya. Jadi mengenai korban, ya kan korban ini kan sudah tidak asing lagi gitu di dalam kita ya, iman Kristiani kan gitu. Dan juga korban itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin ada korban tidak ada tujuan, hanya dibagi-bagikan aja kepada orang. Tidak seperti itu. Jadi dalam tradisi perjanjian lama, korban itu diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada manusia, kan gitu. Makanya kalau dalam Alkitab kalau kita lihat, ya, pengorbanan itu biasanya itu dilakukan di bait suci, bukan di luar bait suci, kan gitu. Ya, makanya ketika kita tanya ke Pak Muni, ke teman-teman saudara Muslim, mereka tidak tahu ya mereka bilang ya korban itu. Mengapa memberikan korban dari Ismail kan gitu kan, tradisinya kan gitu. Nah, sedangkan kita kan tidak gitu. Sejak Kain Habel saja sudah ada korban. Bahkan Allah sendiri ketika Adam dan Hawa itu jatuhkan dosa, ya kan, Allah menyemakkan kulit binatang. Artinya ada korban yang dikorbankan oleh Allah langsung, kan gitu. Jadi dalam Alkitab itu pengorbanan itu dilakukan di dalam bait suci, ya kan. Nah, korban bakaran, ya itu namanya ada persembahan bakaran. Jadi korban itu dibakar, gitu. Bukan dipotong-potong, ya kan, dikiloin, lalu dibagi-bagikan, bukan seperti itu. Nah, jadi ada persembahan bakaran. Apa itu? Dalam Keluaran 29, ya ayat 38 sampai 42. Korban bakaran setiap hari. Jadi bangsa Israel juga setiap hari memberikan korban bakaran. Lalu dalam Bilangan, ya 28 ayat 9 10, korban bakaran ganda. Padahal apa? Hari Sabat. Jadi setiap hari ada Sabat, mereka mempersembahkan korban ganda. Nah, bakaran ganda. Lalu korban bakaran pada hari raya besar, kan? Bilangan 26 ayat 11. Lalu juga ada persembahan daging. Nah, jadi persembahan daging ini setiap hari yang menyertai korban bakaran setiap hari. Jadi ketika mereka memberikan korban bakaran kepada Allah setiap hari, harus ada persembahan daging juga, gitu. Ada juga istilah roti sajian, ya kan? Itu setiap hari Sabat, Imamat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu ada persembahan daging khusus pada hari Sabat dan hari raya besar. Ada seperti itu kan itu. Bilangan 28 ayat 1, Bilangan 29 ayat 1. Ada juga buah sulung. Pada kapan tuh ngomongnya? Paskah. Gitu. Lalu apa? Pada Pentakosta. Nah, itu. Ya peringatan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Gitu. Ada buah sulung dari adonan. Ya, dari roti itu. Dan tempat pengirikan pada waktu panen. Itu Bilangan 15 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu juga ada korban penghapus dosa. Jadi banyak korban-korban ini. Ada korban penghapus dosa. Nah, ketika bangsa Israel itu memberikan korban penghapus dosa, pada saat apa itu? Nah, kalau korban bakaran kan setiap hari. Nah, kalau korban penghapus dosa, ya, yang pertama itu korban penghapus dosa itu setiap bulan baru. Ya, Bilangan 28 ayat 15. Lalu korban penghapus dosa itu pada hari raya Paskah. Ya, hari raya Pentakosta. Hari raya Sangkakala, lalu hari raya Tabernakel, ya itu ada di bilangan 28, 22, 30, 29, 5, 6 dan 16. Lalu apa? Ada persembahan 2 kambing untuk orang-orang dan lembu jantan untuk imam itu sendiri. Nah itu. Pada hari apa? Hari raya perdamaian, itu beda. Korban bakaran sama korban penghapus dosa itu untuk Allah. Tapi persembahan 2 kambing itu untuk orang-orang. Ya, dan lembu jantan untuk imam itu sendiri. Ada juga bagian imam. Ya, Imamat 16 ayat 1. Lalu dupa. Nah, itu dupa. Dupa itu apa ya? Dupa itu kayak bakaran itu, kan gitu, yang dibakar. Ada dupa pagi, petang, ya, dupa pada hari raya perdamaian. Nah, lalu kalau kita runut di dalam perjanjian baru, ya. Nah, korban-korban ini, ya, tadi korban penghapus dosa yang diberikan pada saat bulan baru, ya, hari raya Paskah, Pentakosta, hari raya Sangkakala, Tabernakel, dan tadi persembahan korban bakaran. Nah, inilah dalam konteks
perjanjian baru itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, ya. Kalau kita lihat di Roma 3:20, ya. Jadi ada maknanya gitu loh. Nah, ini yang digenapi oleh Tuhan Yesus gitu. Karena dialah anak domba Allah itu. Nah, untuk menebus dan menghapus dosa manusia. Jadi korban penghapus dosa itu melambangkan perjanjian, ya, yang dilanggar oleh manusia dan disatukan kembali oleh penunjukan Allah melalui penumpahan darah, lambang kehidupan, menandakan bahwa kematian pelanggar layak untuk dosa. Tetapi kematian korban ini diterima untuk kematiannya dengan, ya, ordinasi belas kasihan Allah. Makanya mengapa Yohanes 3:16, ya kan gitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu, ya kan gitu, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ini dialah korban yang sempurna itu. Karena apa? Karena kalau manusia tetap melaksanakan yang tadi yang saya bilang dalam yang lama, itu manusia itu tidak akan pernah bisa sempurna, tidak akan pernah bisa kudus, ya, tak bercacat gitu loh. Makanya kenapa Allah Bapa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia sebagai korban yang sempurna itu, sebagai anak domba Allah itu. Nah itu, ya, kadang-kadang ini yang tidak masuk akalnya, kayak Pak Munir, ya, saudara kita yang muslim lainnya. Kenapa kok Tuhan bisa mati? Ya kan gitu. Kenapa Tuhan mati untuk mengorbankan nyawanya untuk manusia? Kan gitu. Apa ada cukup Allah Tuhan yang ngomong aku mengampuni dosamu? Tidak cukup. Memang harus ada korban itu. Tambah lagi, jadi, Pak, ada yang mereka bilang apa, manusia kok disembah katanya. Itu kan iya, jadi gini. Jadi gagasan utama dari pandangan tentang penebusan ini adalah bagaimana ada perwakilan daripada perwakilan itu. Jadi itu dilambangkan dengan korban bakaran. Nah, sebagaimana tanpa korban penghapus dosa di kayu salib, maka korban bakaran kita tidak akan mungkin, gitu loh. Demikian juga tanpa korban bakaran, korban penghapus dosa bagi kita tidak akan ada gunanya. Jadi kita lihat bagaimana, ya, ketika firman Allah itu menjadi anak domba Allah untuk dikorbankan bagi dosa manusia di kayu salib. Nah, di situ makanya mengapa Yesus mengatakan telestai, sudah selesai, gitu loh. Jadi tugasnya itu, ya, peranan anak domba itu sudah selesai, gitu, sebagai korban penebus dosa, gitu, pada Bapa, kan gitu. Nah, ini yang harus dimengerti, dipahami, gitu loh. Karena memang pengorbanan itu memang karya Allah itu sendiri, gitu, bukan karya manusia, gitu. Korban itu Allah yang mengerjakan itu. Makanya ketika dalam perjanjian lama itu Allah mengerjakan itu, Dia perintahkan kepada manusia, kepada umat pilihannya, supaya mereka mengorbankan korban bakaran itu. Nah itu, jadi jelas kalau di dalam iman Kristen itu jelas korban itu untuk apa. Jadi ada ininya, datanya, ada dalilnya, gitu loh. Nah ini apa yang, ya, maunya saya sih pribadi, ya, ini yang harus mereka mengerti, gitu loh. Bagaimana pengorbanan itu, ya, pengorbanan anak domba Allah itu nyata, itu bukan hoax, gitu loh, ya, bukan seperti dikatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan, tapi orang yang diserupakan dengan wajahnya itu yang disalibkan. Jadi untuk apa firman Allah itu diutus ke dunia ini, gitu loh, kalau toh juga dia tidak melaksanakan tugasnya, misinya sebagai korban itu, ya kan, akan sia-sia, kan gitu. Nah itu, jadi Yesus yang adalah domba Paskah, ya, dia dengan kematiannya dia menghapus semuanya. 1 Korintus 5:7, Ibrani 10 ayat 8-10, dengan mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya, ya. Dalam Ibrani 10 ayat 3, bahwa Yesus menggantikan semua korban lain. Makanya kita tidak perlu lagi mempersembahkan kayak tadi, ya, korban lembu, korban domba, tidak perlu lagi, gitu. Karena dia sudah mengorbankan, menggantikan semua korban lain dan menyelamatkan selama-lamanya semua orang yang percaya, gitu ya. Nah, sementara tanpa pengorbanan penebusan ini, keadilan ilahi tidak akan pernah bisa mengendurkan cengkramannya pada satu jiwa manusia. Nah, itu. Jadi inilah makna
korban dalam Alkitab ya, dalam iman kekristenan. Oke, itu aja teman-teman. Saya boleh menambahkan ya. Silakan Pak, Halo. silakan. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara menghancurkan orang Kristen itu caranya mudah sekali. Dengan cara ini maka pasti Kristen akan bubar. Bukan dengan bicara bahwa mereka menyembah 3 Tuhan, itu nggak bakal mempan. Caranya cuma satu, buktikan saja, satu saja, nubuatan yang tidak tergenapi oleh Yesus. Kristen pasti bubar. Pasti, saya yakin. Udah nggak usah ngomong Tuhannya segala macamnya, nggak usah. Ini yang sementara lagi dilakukan oleh orang Yahudi. Bagaimana Yesaya pasal 53 ya. Yesaya 53 ya. Itu akhirnya penderitaan hamba ini diganti menjadi Israel. Bukan lagi mengenai Mesias, ya kan? Karena mereka pengen mematahkan bahwa Yesus bukan Mesias. Karena kalau Yesus bukan Mesias, Kristen pasti bubar. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh teman-teman Muslim. Mukulnya salah alamat terus gitu loh. Karena apa? Karena mereka juga mengakui Isa itu Al-Masih. Tapi Isa Al-Masih ini mereka tidak mengerti kenapa disebut Isa Al-Masih. Mungkin cuma itu saja sih. Karena tadi melanjutkan dari Bro Christian Crusader, pemahaman mereka mengenai kurban, mengenai puasa, mengenai segala itu terlalu dangkal. Jadinya seperti yang cerita kenapa Abraham harus mempersembahkan anaknya, itu kalau kita baca dalam iman Islam, itu kelihatannya seperti Allahnya tuh mau ngeprank. Kayak lu kena prank itu. Padahal kalau di iman Yahudi atau iman Kristen itu punya makna yang lebih dalam dari itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Nah, saya mau menjawab ya. Nah, saya mau menjawab yang di kolom, tunggu dulu. Saya mau menjawab yang ada di kolom live chat, Ananda Maharaj. Oke. Yesus berkorban untuk siapa, nak? Sebenarnya bukan Yesus berkorban. Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia yang berdosa. Paham ya? Jadi bukan Yesus berkorban. Manusia yang berkorban gitu loh. Ya, tapi Yesus mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Bapa. Untuk manusia. Ya, untuk dosa manusia seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kan gitu. Nah, harusnya kita itu mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa, pembakaran. Tapi karena itu semua digenapi dalam diri Yesus, karena dia adalah anak domba Allah, makanya kita tidak perlu lagi gitu loh. Ya, mempersembahkan korban bakaran, korban penebus dosa. Makanya baca dalam Alkitab, Yesus mengatakan sudah selesai, telestai gitu. Sudah selesai. Itu maknanya, ya. Nah, lalu kalau korbannya disalib enggak sah korbannya. Tidak, bukan seperti caranya. Tidak mungkin Yesus itu disembelih gitu loh. Dibakar. Ya. Itu. Bukan seperti itu pemahamannya. Memang kalau di dalam perjanjian lama korban itu harus disembelih, darahnya itu harus curah, daging itu dibakar. Nah, baunya daging itulah menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan, diterima oleh Allah. Kan gitu. Tetapi kalau korbannya disalib, ya sah gitu loh. Karena pada saat itu tidak mungkin Yesus itu ya sebagai manusia dia disembelih gitu loh. Ya kan gitu, dipotong lehernya. Ya kan dibakar. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, itulah prosesnya, caranya dia disalib gitu loh. Kenapa? Ya, baca dalam kitab Injil, ya kan gitu. Karena penyaliban itu adalah hukuman bagi penjahat pada saat itu. Penjahat itu bukan disembelih gitu loh, bukan dibakar, tapi disalibkan. Nah, Yesus dianggap orang-orang pada saat itu penjahat. Kenapa? Ya, karena dia dikatakan dia menghujat Allah, dia menganggap dirinya setara dengan Allah. Seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia Mesias. Kan itu, putra Allah. Itu. Ya, jadi bukan tidak sah, malah itu sah gitu loh. Karena memang dia dinubuatkan harus mati disalib. Kan gitu. Seperti itu. Jadi tolong pahami Ananda Maharaj ya. Supaya ngerti gitu loh. Ya, buka hatimu gitu loh. Ya, supaya kamu ngerti mana korban, ya. Bagaimana apa tujuan anak domba Allah itu atau Yesus itu datang ke dunia. Itu aja, silakan. Pak Munir, tadi mau ngomong apa tadi Pak Munir?
Nah, itu tunggu. Ada lagi pertanyaan. Jadi pertanyaan pamungkas saya malam ini, Kristen menyembah Yesus karena apa? Nah, ini ya, ini kadang-kadang geli saya dengar pertanyaan, Kristen menyembah Yesus karena apa? Ya, jawabannya simpel. Kami menyembah Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah satu hakikat dengan Allah. Simple. Gitu loh. Dia mati bagi dosa saya, maka saya harus meresponi dengan penyembahan saya. Dengan meneladani hidupnya. Memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Itu ya simple. Oke? Nah, lalu apakah alasan Yesus disembah karena Dia pencipta kita? Ya. Karena memang Dia satu hakikat dengan Allah itu. Otomatis. Karena firman Allah dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Gitu loh. Dia adalah Allah, satu hakikat dengan Allah. Gitu. Makanya ketika Yesus, sang firman Allah itu satu hakikat dengan Allah, yang adalah pencipta, maka Dia juga disembah juga sebagai pencipta. Ya, begitu aja dari saya. Terima kasih. Ayo Pak Munir. Pak Munir. Halo. Kenapa nih Pak Munir nih? Cek. Nah, udah kedengeran Pak. Cek. Kedengeran Pak? Udah kedengeran. Ya lanjut. Aku karena aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan ini adalah perkataan Bapak. Nah, itu terus Pak Munir itu. Panggil bapakmu lah, Jibril Al-Hira. Ibunya panggil Jibril ke sini, bapakmu panggil. Sekarang. Pak Munir, ya, Bang. Pak Munir. Karena bapakku lebih besar, Bang. Ya, panggil Bapak lebih besar, Jibril. Bilang ke Jibril, ditantang sama Raja Hori. Kalau Jibril bisa mengalahkan Raja Hori, aku kasih Hori yang dadanya bulat seperti kelapa. Karena aku belum pergi kepada Bapak karena bapakku lebih besar sih. Udah, lanjut aja. Ngawur tuh. Bahaya loh Pak Munir nambahkan Alkitab tuh nanti dikalungkan batu kilangan, diceburkan ke laut. Enggak kok. Aku ngomong di mana ayatnya yang Pak Munir bilang itu? Aku itu Pak Munir menggal itu, menggal ayat itu. Enggak boleh. Saya hafal itu. Aku ini ngomong aku ini berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi bukan perkataan Bapak ini. Jangan menggal ayat kita Pak Munir. Pak Munir tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Sendiri, Bang. Kalau aku mah nggak tak respon. Jadi dilanjut aja karena memang kalau temanku Munir ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mas apa bro? Kau adikku. Mas apa bro? Bahas masalah korban ya. Adik Munir. Gini teman-teman. Ini Pak Munir kan tadi di live chat di chat Zoom itu mengatakan korban ya. Jawab aja tuh. Kalau kita lihat dalilnya di surat As-Saffat ayat 100 saya sampai 100 berapa ya? Ya sampai 105 ya. Yang menarik di sini Nabi Ibrahim itu di ayat 102 itu tidak disuruh Allah sebenarnya, tapi dia bermimpi. Wahai anakku, ya di ayat 102. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail, ini pakai dalam kurung ya, karena kan mereka umat tanda kurung. Dia, Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi lewat mimpi ya. Nah, saya pikir lewat gua ya, seperti pengalaman Nabi Muhammad kan didatangi Jibril lewat gua Hira ya. Karena nggak bisa kalau ketemu langsung, Bang. Sebentar, santai. Oh, berarti Allah bisa dilihat di mimpi begitu. Aduh, oke, sebentar dulu lanjutkan kiri dulu. Pada Nabi ya maka ketika keduanya telah bersirah diri ya, aslama dan dia umat tanda kurung Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya umat tanda kurung untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu ayat 105, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Misalnya Nabi Anda ya, Nabi Muhammad itu punya anak misalnya, namanya siapa? Fatimah. Nabi Muhammad bermimpi gitu ya, untuk mengorbankan Fatimah. Kira-kira Nabi Muhammad juga akan percaya ya kepada mimpi itu atau bagaimana? Ya pasti percaya lah. Berarti lewat mimpi ya, bukan langsung. Mimpi. Kan gini bang, bukan hanya satu kali bang, 3 kali bang, 3 kali. Dulunya dia nggak percaya. Nah setelah datang 3 hari berturut-turut, nah itu baru dia. Di mana tertulis Pak Munir itu? Iya, 3 kali di mana Munir? Cari aja itu dia referensinya banyak. Jangan sampai nanti aku nyanyi. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau tak berikan data itu, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Somalapak. Aku bilang kau kolo-kolo. Di mana Pak Munir datanya supaya banyak. Jangan ini karena aku belum pernah dengar 3 kali itu Pak Munir. Di mana itu? Jangan sampai Pak Munir lebih sempurna daripada kitabnya Pak Munir. Oke. Kamu ini, aduh, umat tanda kurung kau nih. Yaudah, mana Pak Ya, Munir. Pak. Maksudnya bikin dalilnya, Pak. Baca dulu. Ini, sumber datanya ini dari mana? Ya itu baca saja. Iya, sumber datanya. Coba klik. Mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, sebuah refleksi. Coba lihat dulu. Mimpi Nabi Ibrahim? Iya, di mimpi itu. Berarti Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih ini ya kan Ismail. Karena nggak bisa bertemu bang, kan nggak bisa lihat bang, suaranya aja nggak bisa didengar bang. Benar nggak itu Pak Munir? Jelaskan dulu. Katanya itu di situ artikel tuh Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Udah dibaca Bro Bro Edo tadi nggak ada 3 kali. Penjelasan kalian yang 3 kali. Ya, itu baca lah. Iya, makanya saya bilang, aku kadang heran lihat saudara-saudara Muslim ini. Katanya kitab sempurna, wahyu yang sempurna dari Allah yang sempurna yang Maha Tahu. Tapi penjelasannya kalian ubah-ubah semua. Yang bilang sempurna itu gini bang, jadi mau nanya apa aja ada permasalahannya. Apa yang enggak apa ditanya? Gitu, masuk surga yang pasti aja enggak ada Pak Munir. Tapi kau jangan melibar dulu. Nanya apa aja kau, pasti ada penjelasannya. Pak Munir. Berarti kalau diterapkan zaman sekarang, seharusnya ketika Pak Munir mau baca, itu Pak Munir itu harusnya bermimpi dulu. Terus kambing yang mau dikorbankan itu kambing yang tersenyum. Sembelihlah aku. Karena tadi kan Ismail itu kan ayah sembelihlah aku. Jadi harusnya cari kambingnya pasrah. Ismail yang bilang ya, Allah sembelih aku. Iya, Ismail tadi surat At-Taubah begitu mempersilahkan. Berarti Ibrahim tidak tahu ini. Emangnya komplotan kalian pernah bermimpi siapa? Aku pernah mimpi Munir masuk surga setelah kalau bertobat. Bukan manusia biasa. Pernah nggak bermimpi atau ketemu? Siapa bukan manusia biasa? Ya bukan bermimpi yang kutanya. Hanya Yesus yang bukan manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad menurut saya manusia biasa. Pernah kamu mimpikan nggak? Apa? Yang kau sebut barusan itu. Pernah kamu impikan nggak? Oh, kalau mimpi ketemu Yesus pernah, tapi kalau mimpi Muhammad nggak pernah. Gimana? Gondrong nggak rambutnya? Oh enggak, dia dipenuhi dengan cahaya kemuliaan. Berarti itu Drunken Master, Mas. Ya terserah Munir lah kan, daripada nggak pernah jumpa seperti kau. Ya dari mana tahu Anda bahwa itu dia? Terus pertanyaan yang sama. Kalau semuanya ketika ketemu sama malaikat Jibril, diterangkan enggak malaikat Jibril itu seperti apa? Diterangkan. Mana coba? Mana datanya? Oke. Nah, tentang malaikat Jibril. Awak nih. Coba. Tak percaya. Punya saya enggak malaikat Jibril?
Coba. Jangan-jangan sayapnya 3 lagi. Sayapnya berapa? 3 sayapnya. Atau 6? Coba. Kalau benar baginda Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Terus wajahnya kayak mana wajah malaikat Jibril? Ada dijelaskan di hadis atau di Quran. Cari Pak Munir sampai kiamat kami tunggu. Ada itu. Sampai kiamat. Ya. Jadi Pak Munir ini bilang semua lengkap. Melototin aja nih. Nanti Mana kita coba? tanya nggak lengkap Aja juga itu. Pak Munir. Coba entah di hadis. Ada apa buka? Kami tunggu Pak Munir sampai pagi kami tunggu. Itu udah itu. Mana coba? Itu. Mana? Udah lihat? Rupanya yang asli pada waktu lain. Apa rupanya asli gitu? Iya. Bagaimana rupanya gitu loh? Punya sayap kah dia atau tidak punya sayap? Bersorban kah dia? Atau pakai baju Kan pernah koko? bertemu Bang. Anda Mana? tadi Ya, nanya buktinya kan pernah harus ada bertemu loh. apa enggak? Ya harus Kamu kan ada. nanya. Karena kalau misalnya baginda melihat langsung, dia kan pasti tahu. Oh, wajahnya terang, berkilau. Oh, sayapnya gini bersayap. Harus ada gitu loh. Enggak ada tabir. Yang mana ada tabir coba ya? yang Pak Munir katakan penghalang. bertabir itu mana? Mana bertabir? Enggak ada penghalang. Dia mana secara real. Tidak ada penghalang. Coba tunjukkan. Iya, itu kan Di Quran mana? Itu kan asli. rupanya asli pada waktu lain. Apa? Yang Rupanya asli. asli. Rupanya asli itu yang kemana gitu? Berarti ada rupa yang tidak asli ya? Kalau cahaya kan nggak asli nih. Nah, Di mana ada bisa cahaya menjelma asli? menjadi pohon, menjelma menjadi mana gitu. kalau cahaya itu udah asli, rupanya udah asli coba. Sini kan ada nih. Saya gini lah, Pak Munir dari tadi Ini nggak menyajikan pertanyaan data. apa ya? Nih Pak Munir, kita bandingkan dengan Pertanyaan SD. kejadian yang ada di kitab suci kami ya. Kalau tadi kan Ibrahim Nabi Anda itu memutuskan lewat mimpi, tetapi Nabi Abraham kami itu beda. Tuhan langsung berfirman kepada Abraham, tidak lewat mimpi. Berarti bohong. Karena ayat. Abraham ini bukan tukang mimpi, apalagi yang suka menyendiri di gua. Nah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Nah, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Ini jelas. Abraham itu melakukan perintah Tuhan, bukan melakukan perintah mimpi. Oke. Berarti ayatnya bohong, Bang, yang mengatakan tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak bisa didengar itu, Bang. Kata siapa yang tidak bisa didengar? Oh, Allah salah. Tidak ada ayat seperti itu di Alkitab. Ngarang. Kau tak pernah mendengar suaranya. Lihat jangan mengalihkan topik dulu. Itu lihat konteksnya, gitu loh. Tapi kontradiksi, Bos. Pada siapa dia berbicara itu, gitu loh. Lihat Pada dulu. siapa aja. Jangan mengalihkan perhatian. Yang kita sedang bahas itu kisahnya tuh berbeda. Ibrahim Anda itu mendapat wahyu lewat mimpi. Kalau Abraham kami mendapat wahyu melalui firman itu Tuhan. Buatan LAI. Ya sekarang lebih kuat mimpi atau lebih kuat kenyataan? Kalau lebih kuat mimpi, ya Anda jadi pengikutnya Sansan aja, halusinasi. Emangnya bisa turun ke dunia terus ngasih tahu ngetok-ngetok. Tidak usah mengalihkan pembicaraan kalau nggak bisa jawab, menanggapi Pak Munir. Ya karena nggak bisa dilihat, Bang. Beda dengan punya Anda, bisa di Bang Munir. Bang Munir. Semua nabi-nabi Allah itu berbicara langsung dan mendapatkan firman langsung dari Allah. Cuma Nabi Anda aja yang nggak pernah ketemu sama. Berarti bohong kataku tadi yang bilang nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar. Sekarang begini, lebih logis mana Tuhan bisa dilihat meskipun dalam penampakan wujud tertentu daripada yang dilihat lewat mimpi. Lebih aneh lagi. Berarti kalau dilewat yang namanya begini, namanya mimpi itu disebut bunga-bunga tidur.
Bang. Jangan-jangan Hantu juga Biar- bisa biar- merasuki. biar Apa tahu, Pak. bedanya? Ini, Setan. oke. Nah, Udah tahu ini konteks. dia Si Munir berbicara. udah tahu konteksnya. Yesus sedang berbicara orang-orang Aku lebih paham daripada pada saat tahu. itu, oke, tentang siapa dirinya, ya. Makanya jangan cuma-cuma ayat kitab sembarangan gitu loh, ya. Ini dengar dulu, ya. Nah, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa. Jadi Yesus berbicara tentang Bapa nih, ya, pribadi Bapa itu padaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus sedang berbicara kepada pribadi Bapa. Oke? Ya. Ya, ini konteksnya, ya. Iya. Kenapa? Bapa itu roh. Oke? Nah, makanya yang namanya roh itu manusia tidak akan pernah bisa melihat roh. Oke? Yang bisa manusia dengar itu adalah firman-Nya. Makanya itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu seperti itu. Yesus itu adalah rupa Allah yang kelihatan. Nah, itu makanya Yesus mengatakan konteksnya seperti itu. Yesus sedang berbicara menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu tentang pribadi Bapa. Oke, makanya di dalam ayat 38 dikatakan, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Kenapa? Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Artinya Yesus mengatakan, karena kamu tidak percaya aku yang diutus oleh Bapa itu. Akulah firman Allah itu. Gitu loh, Pak Muni. Makanya jangan cuma ayat kitab. Gitu loh, sesat. Jangan cuma baca satu, Bang. Ini saya baca. Pak Munir kan cuma ngambil ini. Teman-teman dengar loh. Pak Munir hanya ambil Iya. 37. Coba Baca si Munir ayat aja 30, artikan dulu. Munir Iya. artikan dulu. sampai 38. Gitu loh. Iya. Bahkan dikatakan ayat 39, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang apa? Tentang Yesus, tentang aku. Itu. Bukan Jadi PB, kitab suci Bang. pun Yesus katakan kepada orang Yahudi, kitab suci pun yang kau baca itu juga sudah memberikan kesaksian tentang aku. Namun, Bukan PB. ya ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Itu loh. Itu. Jadi dia menyaksikan dirinya dan menyaksikan sang Bapa itu. Jadi jangan asal-asal cuma ayat kitab, hanya ayat 37 di ininya. Aduh, kamu selama itu, lagu lama itu. Itu kan PB. Patutlah PB. Kalau Pak Muni kan ngambil dari ayat 37 kan PB itu, bukan di PL. Kalau kau berani, ngambilnya di PL. Bahwa sekarang saya tanya, Pak Muni tadi kan mengatakan tadi, rupanya tidak kamu dengar, tidak kamu lihat, suaranya tidak kamu dengar. Di Yohanes 5 itu, ayat 37. Bukan di PL, Pak Munir. Ya kalau di PL di mana gitu loh, Bang. Gitu aja, gak usah capek-capek. Ayo Munir, mainkan Munir. Yang Pak Munir bilang itu di mana? Di PL atau di PB? Itu loh. Tak cari dulu. Ya cari, cari. Baca kita bener gitu loh, jangan salah. Ketahuan Pak Munir ini cuma ayat kitab, salah pula itu. Malulah, sudah comot salah pula. Gitu loh. Ya malulah, sudah comot salah pula, dipikirnya di PL. Jelas Yohanes 5 kok itu. Bukan di PL. Mana pula? Dibaca nih, dibaca. Bukan, Bro. Balik ke PL. Yang tidak ada hubungan tentang suaranya pun tidak kamu dengar, rupanya pun tidak kamu lihat. Mana di PL Pak Munir ada yang seperti Pak Munir tadi? Rupanya tidak kamu lihat, suaranya tidak kamu dengar. Coba cari di PL. Ada. Mana? Coba cari di PL. Rupanya tidak kamu lihat, suaranya tidak kamu dengar. Tadi. Orang itu jelas di BB pokok. Yohanes 5. Yang jadi masalah ya, di zaman Adam itu korban itu untuk penebusan gitu. Belum dapat, Nir. Mana ada di PL itu? Ya, tak diskon 1 bulan, Nir. Justru di PL itu suara Tuhan itu didengarkan kok.
terdengar bagaikan gemuruh. Ini Pak bang, Munir ini bang. itu sudah di luar kepala saya, Pak Munir. Ini bang, ini bang, ini bang. Kalau Pak Munir mau melintir-melintir ayat Bang. kitab, saya lawannya. Nih, Itu loh. tuh. Mana di Nah, PL? tuh. Mana di PL? Suaranya tidak kamu dengar. Bukan itu. Kamu tidak tahan memandang wajahku, tidak tahan. Bukan kamu tidak Itu melihat pandang wajahku. wajah, suaranya mana nih? Mana suaranya? Itu kan kamu tidak tahan. Itu loh. Konteksnya kan Pak Munir bilang kan rupanya tidak akan pernah kamu lihat, suaranya pun tidak kamu dengar. Itu jelas-jelas Yohanes 5 itu. Ini Pak Munir. Comot-comot. Ayo, apa itu? Mau kemana kau? Apa? Engkau tidak tahan memandang suaraku. Sebab ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah ini sebab ada, sebab tidak ada. Iya. Ya memang tidak itu. Iya. Kan itu kan konteks Kenapa apa? kau Konteksnya yang itu ada baca ayat ini, ayat 18. Jawabnya, tetapi bukan ngeles, baca ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, makanya jangan comot-comot ayat kita Pak Munir. Pak Tapi Ibrahim firmannya, itu orang apa bukan? lewat segenap Pak. kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, engkau tidak tahan, bukannya tidak bisa melihat gitu loh. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa itu bisa bertemu dengan Tuhan, gitu loh. Makanya ayat 21 berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Sampai aku berjalan lewat loh. Artinya Allah berjalan lewat. Pertanyaannya, ketika Allah berjalan lewat, apakah tidak bisa dilihat? Itu Yohanes 5 itu yang Pak Munir rupanya pun tidak pernah kamu lihat wajahnya, apa suaranya pun kamu tidak kamu dengar. Itu saya buka tadi. Karena begini bro, setiap firman di kitab para nabi sebelum nabi-nabi itu bernubuat, mereka akan katakan, beginilah firman Allah, ya kan? Beginilah firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Artinya Tuhan berfirman kepada mereka dan mereka menyampaikan itu. Jadi bukan kayak beginilah kisah Jibril mendatangiku dan mengatakan ini, nggak ada kayak gitu. Demikianlah firman Tuhan. Dan nubuatan itu harus jadi. Kalau nggak jadi itu nabi palsu. Nah, saya mau tunjukkan. Ini Munir sudah lari nih. Aku tunjukkan apa tidak bisa didengar suara Tuhan. Ini. Hanya Munir itu harus banyak belajar. Saya paling geram kalau umat sebelah itu cuma ayat kitab. Nah, ini ayat Ulangan 4:30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Ya. Ulangan 4:36. Dari langit yang membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi yang membiarkan engkau melihat apinya yang besar. Ya, bisa. Gitu loh. Si Munir kabur kayaknya ya. Si Munir kabur. Jadi ayat yang Yohanes itu gini bang. Orang Yahudi sudah tidak pernah mendengarkan firman Allah itu sudah 400 tahun. Tidak menerima nabi, tidak ada nabi, tidak ada Tuhan itu. Jadi makanya Yesus katakan itu. Kalian sudah nggak pernah mendengarkan lagi. Iya. Dari zaman Maleaki baru nanti setelah Yohanes Pembaptis ya, dan baru dengar suara. Iya. Munir itu suka standar ganda ya. Di surah Al-Qasas ayat 30. Itu Musa juga melihat Allah kok tuh. Nah, ini Munir tuh di accept. Lagi bertanya dari dia. Maka ketika dia ya umat tanda kurung Musa sampai ke umat tanda kurung tempat api itu, dia berseru dari dalam tanda kurung arah pinggir sebelah kanan dan lembah dari sebatang pohon. Musa pasti, nah terus nih di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam.
Loh, berarti Musa waktu itu sadar dia tidak mungkin menjawab kalau tidak melihat dulu. Bisa saja yang berkata seperti itu tuh orang usil yang mengerjain Musa. Nah ini logika Munir terpatahkan oleh Qur'annya sendiri. Ini yang sesat Qur'annya atau Munirnya? Jelas Munirnya. Tadi kan gini, tidak seorang Bantah pun. dulu Quran Anda. Tadi belum selesai kok. Tidak seorang pun dapat melihat aku. Sebab kalau yang belum selesai? Tadi udah seorang Udah saya jelaskan Dalam itu tuh Pak Mun itu muncul dari Yohanes 5. itu adalah teofani banyak sekali. Allah menjejakkan langkah kakinya, bukan berarti itu mutasajimah atau apa mujasimah apa di Islam itu ya. Tapi ntar dulu Pak Munir, logika Anda mengatakan Allah Anda juga bisa dilihat ini. Ini apanya yang dilihat? Zatnya oleh Musa. Mampus nggak? Yang berbicara itu kan apa? Bukan pohon itu. Yang berbicara itu entah ada di mana wujudnya, kan gitu. Bahasa gampangnya. Musa nggak ngomong masalah pohon. Musa itu berseru di pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon gitu, kayak ngintip begitu. Ya, wahai Musa, ada suara seperti itu kan? Sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Kan nggak lihat kan? Ternyata Allah Anda pernah menampakkan wujudnya kepada Musa dan Musa melihat dari balik pohon. Coba Anda scroll ke bawah. Coba scroll ke bawah. Nah, terus Bang. Itu Musa bicara dengan siapa, Menir? Dengan siapa? Orang Islam. Terus Bang. Iya Bang, ya satu lagi 33, ya terus. Ya oke. Baca Bang. Apa sih? Baca apa? Ada apa 33? Aku tak baca. Kata ya Tuhanku. Iya, bukan. Sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka. Aduh. Suruh baca semua. Jadi kalau Musa justru gini, kalau Musa nggak melihat Allahnya, dia bisa-bisa ditipu sama orang saat itu yang mengatakan, Musa. Lalu tanpa melihatnya Musa mengatakan, ya Allah, begitu. Oh ternyata Allah Anda pernah menampakkan diri pada Musa. Itu Bang tadi tadi yang ini Bang. Tidak seorang pun, karena tidak ada orang yang dapat melihat aku. Karena akan mati kan gitu. Nah, ya terus Ibrahim itu orang apa bukan Bang? Percaya dia Allah kalau tanpa melihatnya. Pak Ibrahim itu orang apa bukan? Kenapa kau bilang dapat melihat? Di Al-Qasas ini Musa. Mana ada Ibrahim di situ? Musa itu. Itu aja salah Pak Munir. Tadi kamu loncat ke situ, orang tadi belum selesai kok. Aku tadi sebentar. Loh, memang di dalam iman Kristen Allah menampakkan diri itu dalam wujud yang bisa dilihat manusia disebut dengan teofani. Ya. Nggak ngerti dia Mas Edo itu. Apa itu teofani? Iya. Enggak yang jadi masalah. Di Quran juga ada konsep yang sama. Allah menampakkan diri kepada Musa. Oh, yang datang ke Pak Ibrahim itu bukan aslinya. Teofani, wujud yang bisa dilihat. Aslinya. Anda tahu teofani tidak? Wujud yang bisa dilihat dan dikenali oleh manusia. Jadi gini Pak Munir, di dalam kitab suci kami, Allah itu sering kali menampakkan diri pertama ya dalam rupa malaikat. Disebut malah Yahweh. Dalam rupa manusia disebut teofani. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya itu kosmos misalnya, api, awan, banyak. Kalau yang terbakar. Kenapa Anda marah saat datang lewat mimpi? Gini. Aslinya enggak bisa datang. Allah Anda itu menampakkan diri kepada Musa dalam rupa apa yang di surat Al-Qasas tadi? Itu bisa jadi itu suaranya aja. Terus untuk supaya memfokuskan perhatian ya berarti bisa didengar dong. Kekuatan. Coba kita fokus ke kitab kamu aja deh. Gini, di dalam kitab suaranya kamu. Jauh Pak, suaranya jauh Pak. Jauh. Bentar ya. Oke, lu gimana? Jauh. Sekarang udah ada. Lu Musa itu bicara dengan siapa, Munir?
Musa bicara dengan siapa di Al-Quran itu? Ya kan kau tahu sendiri lah. Loh, kau sendiri nanti tak bilang kodok, kau marah. Aku tanya kok. Iya, iya baca aja sih. Lah iya aku tanya kau tahu apa nggak biar gak selimut-selimut? Aku cepet-cepet aja. Masa kodok? Nah, iya aku tanya Musa bicara dengan siapa di situ? Udah sesama domba dan kambing kakak adik, nggak usah cakar-cakaran kalian lah. Ya gak mutar-mutar. Mau ini lebaran. Munir sekali masuk langsung KO. Aduh, udahlah. KO Anda lompat kodok, kayak lompat kodok. Loh, nggak apa-apa. Gini. Sorry ya Munir ya. Kamu keberatan dengan kami tidak masalah terkait Allah yang menampakkan diri dan sebagainya tidak bisa dilihat. Iya. Tidak seorang pun, bahkan Yohanes mengatakan tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Allah selain anak tunggal Allah yang menyatakan. Itu jelas dalam keabsolutan hakikat atau zat Allah itu tidak bisa manusia itu menemui, melihat, bahkan ketika manusia sudah di surga sekalipun. Berbeda dengan Anda di surga, Anda bisa melihat Allah dalam zatnya. Masalahnya kamu itu berbeda pendapat sama punya Anda sendiri. Bedanya bersaing Anda ini. Itu dulu Nir, kau jawab dulu. Musa bicara dengan siapa? Biar kau paham. Baca. Baca. Aku tanya kok. Kau yang punya kitab kok. Nanti aku jawab kok salahkan. Kelas berapa sih? Nah iya, Musa bicara dengan siapa? Kelas berapa? Surat berapa? Tentang kisah Musa, itu Musa bicara dengan siapa? Ngerti dia tuh. Tuh Al-Qasas 33, Al-Qasas 33. Munir tahu apa sih? Malu-maluin gue kok, Nir. Al-Qasas 30. Mana? Jadi Al-Qasas berapa ya? 30, iya. Tuh, tadi domba tanya tuh. Munir yang harus jawab. Nanti domba ngomong kodok salah lagi. Sampai kiamat Munir, saya tunggu jawabanku. Iya, kita tunggu sampai kiamat. Satu langsung kiamat. Jadi klaimnya Munir katanya Allah itu cuma perintah-perintah, ternyata nongol juga ya. Surat At-Toha ada. Datang juga dia. Ya. Surat At-Toha ada, surat ke-20. Ya, surat Toha ada. Surat ke-9 ya. Surat Toha 9 ya. 20, 10 hingga 14. Ya. Oh enggak, 14-nya. Toha 14. Jadi klaimnya Munir, Allah itu merintah-merintah. Itu udah terpukul sama ini. Ayat-ayat yang tadi. Udah nggak ada dia. Kabur lagi.